Ya, jadi acara kita hari ini disponsori oleh Orange Dental Care. Tang nyeri untuk angkat tangan. Lara untuk. Ya, jadi kalau yang ada yang sakit gigi boleh ke Orange Dental Care Dokter Majidah Khalid. Hadiah yang lainnya. Dan juga nanti kita dapat gratis tiket umroh ibu ya. Tapi tiketnya bu, makanya sih buka banyak. Baik, mari kita sejenak mulai terlebih dahulu, ibu-ibu sekalian dan juga adik-adikku tercinta, agar kita bisa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita mulai acara ini dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ananda kita, yakni Ananda Mikail Raiza Firdaus. Jadi hari ini aku bakal membaca surah At-Tariq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. Ya, terima kasih dengan doa jazakumullah khairan katsiran kepada anak kita Mikail Raiza Firdaus yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Semoga dari dibacakan ayat suci Al-Qur'an menjadi awal datangnya rahmat, kasih sayang, pertolongan, keselamatan untuk kita semua. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua telah diberi kekuatan, kesehatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga ibu-ibu dan adik-adik sekalian, anak-anakku bisa menghadiri undangan yang telah kami berikan kepada semuanya. Nah, saya tidak beralamat di sini, Bu. Ya, ada yang tahu alamat saya di mana? Kenapa saya ke sini? Sebetulnya ceritanya panjang nih, Bu. Saya itu mulai ngaji ke sini, Bu, tahun 90-an. Waktu itu umur saya masih 20 tahun. Saya diajak ke sini oleh mantan pacar saya. Jadi kalau malam mingguan, gue malam mingguan gitu, saya diajaknya ke sini, Bu. Ngaji, malam mingguan diajaknya ngaji. Ada yang tahu nggak mantan pacar saya yang mana? Nah, sejak 90 itu saya terus ngaji di sini, sempat pindah ke Harjamukti. Alhamdulillah saya, karena begitu cintanya saya pada Gambir Raya Selatan, saya punya punya niatan dalam hati dari ya Allah, izinkan saya bisa menjadikan ini daerah hijau. Apa daerah hijau? Daerah yang bernuansa Islami. Kenapa? Karena buat saya daerah ini begitu menantang, Ibu. Warganya banyak, tapi yang ngaji sedikit. Bener nggak, Ibu? Bener ya.
Iya, jadi saya kepingin kenalan itu tujuannya kan ada pepatah kalau tidak kenal maka tidak sayang. Saya ingin disayangi sama ibu-ibu semua, sama anak-anak. Sayang nggak sama saya? Saya pengen didukung, Bu. Boleh nggak? Bisa mendukung saya? Alhamdulillah. Saya juga pengen disupport. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Ayo, tekan ngaji. Tekan ngaji, Bu. Cara ibu, lah, Isindra bisa ngaji kita itu. Benar nggak ada yang bilang gitu? Ya, Abu ayo ngaji sih, Bu. Nah, isin lah kita habis lawat di mancing masjid. Mancing masjid dia isin. Rumah Allah dia itu tuh ya. Siapapun boleh masuk, Bu. Boleh. Terus, ayo sih Bu ngaji, Bu. Lah, kita lagi dagang. Ya, sayanya ngantuk. Banyak alasan. Caranya gimana? Ngaji. Ya. Kenapa sih perlu ngaji? Ibu punya anak semua kan? Punya anak-anak ya? Allah sudah titipkan amanah anak kepada ibu untuk di apa? Untuk dijaga lahir batinnya, dirawat ya. Yang utama dibekali agamanya, itu yang utama. Karena pada ayat mengatakan ku anfusakum wa ahlikum narun, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Madrasah pertama itu anak-anak kita ini, madrasah awalnya dari mana? Ibu. Ya. Bagaimana ibu akan mengajarkan anak-anak salat kalau ibunya nggak salat? Betul? Ya. Bagaimana ibu menuruh anak-anak untuk ngaji kalau ibunya nggak mau ngaji? Betul? Nah, jadi yang terdepan ibu dulu yang semangat, jangan anak dulu. Bocah ngaji. Mama kenapa beli ngaji, Ma? Yang kok kita gak ngaji, mana ngaji dingin? Gitu kan? Nah itu tuh alasan tuh, Bu, alasan. Ya, jangan begitu. Jadi ibunya harus semangat. Karena setiap dari kita itu akan dimintai pertanggungjawaban, Bu. Ibu sebagai ibu, ya, nanti Allah tanya, ibu punya anak 3, 2, 5, anaknya jadi apa? Ya, adakah anak yang jadi soleh? Kalau anak ibu jadi anak yang soleh, insya Allah mudah-mudahan anak Cimani soleh semua ya. Itu ibu dapat ganjaran sampai ibu meninggal, sampai seterusnya. Itu ada namanya pahala anak yang soleh. Ya, 3 utama yang terus sampai kita meninggal, pahalanya apa aja, ada yang tahu? Ada anak-anak? 1, sodaqotun jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak yang soleh. Ada yang pernah sedekah ke masjid 5 miliar di sini ada? Ada? Ada yang punya ilmu dibagi-bagiin ada? Ilmu masak, ya. Ada ilmu apa aja tuh? Ilmu apa Be yang ibu punya tuh? Ilmu masak, ilmu jahit, ilmu aja. Kalau ibu bagikan itu jadi pahala jariah, Bu. Ketika ibu sudah meninggal, kemudian ilmu itu diamalkan oleh orang-orang yang ibu ajarkan, itu terus ngalir. Yang terakhir dari anak yang soleh. Bagaimana anaknya soleh kalau ibunya tidak soleh? Jadi saya sih berharap ibu, kalau ibu sayang sama saya, kalau ibu bisa dukung saya, ayo kita ngaji. Ya Bu ya, abot beli Bu. 1 minggu cuma sekali Bu. 1 minggu cuma sekali. Sekarang di jadwal kita hari Sabtu yang reguler. Hari Sabtu jam 2 sampai asar udah cuma 1 jam. Gimana kalau saya nggak bisa ngaji Bu? Ngaji di kita itu namanya jiping. Apa? Ngaji kuping. Jadi ibu daripada turun di rumah awan-awan, tekabarin masjid Bu, ngantuk oli pahala. Daripada turun di rumah, langkah pahala ya. Nggak apa-apa Bu, ngantuk juga nggak apa-apa. Daripada di rumah. Yang paling utama kalau kita datang ke kajian adalah di situ ada malaikat. Kumpul malaikat, dicatatin semua namanya buah, catat semua, dan di situ diberi keberkahan, gitu ya. Kalau ibu ngerti apa yang diajarkan oleh Ustadz itu bonus. Jadi kita datang ngaji itu bukan hanya untuk ngerti,
tapi untuk mencari keberkahan, di antaranya yang didapat dari malaikat tadi. Ya, jadi sekarang mah nggak ada lagi alasan yang nggak bisa ngaji, yang ngantuk, yang dagang, yang pusing. Ya kalau sakit nggak apa-apa lah, tapi itu harus jadi azam niat ya di kita. Saya harus ngaji demi apa? Saya pengen anak saya soleh, pengen anak saya soleha. Saya pengen ketika saya meninggal doa anak-anak saya nyampe kepada saya, gitu. Daripada kita meninggal beli apa-apa Bu Eman Bu, mikiri dunia beli wis-wis entok pusing, mikiri beras, sekiki mangan bayar token sing dia pusing beli Bu. Nah, kalau ibu sering ngaji, insya Allah kepusingan-kepusingan itu terobati dengan Allah memberikan ketenangan kepada kita. Jadi semua orang tuh punya masalah Bu, khususnya ekonomi ya, karena memang negara kita ini lagi karu-karuan. Urusan ekonomi semua, tidak ada yang tidak luput, semua pasti kesulitan ya. Tapi dengan kita datang ke tempat kajian, berteman dengan orang-orang yang ahli zikir ya, ahli ilmu, itu menenangkan batin Bu. Minimalnya kita nggak rungsing mikirin deh apakah kemudian setelah ngaji dapat duit, ya memang belum tentu juga gitu kan, tapi minimalnya ketenangan itu yang kita butuh. Tenang tuh mahal loh. Sok ke rumah sakit Bu pakai BPJS, Dok saya ini gelisah, pengen obat yang kira-kira bikin hati tenang. Ada nggak obatnya? Ada nggak? Nggak ada ya. Tenang itu adanya di masjid Bu. Tapi ngaji juga belum tentu di masjid terus, boleh. Jadi ibu-ibu, Bu, ngaji sih Bu, bikin kali, ayo. Ya, atau ada Bu, saya pengen belajar ngaji, Iqra, dari Iqra 1. Ya nggak apa-apa, nanti kita adakan. Pokoknya ibu-ibu punya apa, kita terima. Ya, apapun ibu punya saran, punya apa. Kenapa makin kesini anak-anak makin malas datang ke masjid? Mungkin satu pengaruhnya ketika sudah masuk SMP, waktu sekolah makin panjang ya Bu. Betul ya? SMP itu pulang jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3, nanti ngaji jam 4. Capek pasti kan? Tapi kalau ibu sayang sama anak-anak, ibu harus dorong. Kamu di sekolah sampai jam 3 capek mau. Kenapa ngaji yang cuma 1 jam nggak mau? Padahal yang lebih utama tuh itu Bu, yang lebih menyelamatkan tuh. Kalau di sekolah mungkin cuma dapat nilai akademik, ya, cuma dapat apa ketentuan segala macam. Tapi kalau di masjid dapat dunia dan akhirat. Jadi yang harus ngedorong orang tua. Sekarang anak-anak ke madrasah Bu, terus di rumah kan diajarin sholat, diajarin ngaji, ya, doa-doa. Sampai ke rumah anak-anak nggak disuruh sholat. Siapa ngaku yang belum sholat 5 waktu? Siapa? Apa yang sudah 5 waktu siapa? Oh, sedikit ya. Jadi harus ada apa ya, sinergi. Sinergi itu ketersambungan antara kita guru ya di madrasah atau di TPA atau dimanapun di lembaga dakwah dengan orang tua itu harus nyambung. Ketika kita mengajarkan anak-anak untuk sholat, di rumah juga harus diajarin Bu. Kadang-kadang sayang kita ke anak tuh salah kaprah. Subuh harus bangun kan mereka kan. Jadi ibu lah melas lah, masih ngantuk, buat saya aja ditanya 6 subuh-subuh. Sayang ibu tuh ke mereka tuh sayang betul. Tapi itu sayang yang salah. Anak-anak harus dididik sholat dari kecil, dari umur sekecil mungkin. Bahkan cucu saya itu baru umur 1 tahun itu udah dia tahu waktu sholat, bagaimana gerakan sholat. Dan itu harus terus Bu, nanti pelan-pelan, makin besar, makin beras, harus diajarkan waktu sholat. Ketika azan sholat, nah ini sholat apa. Jadi nggak ada cerita sayang ngebangunin anak kalau untuk sholat. Kalau itu yang dilakukan Bu, jadi percuma kita nih madrasah ngajari anak sholat, ibu di rumah diler bae bocah, beli di kongkong. Padahal sholat, saya pernah dengar sih. Sholat. Ya engkau, udah aja. Saya ya, kalau saya ke anak-anak saya, kalau lagi main atau apa saya tarik. Berdiri, duduk, tungguin dia sholat sampai selesai. Itu harus begitu. Itu pendidikan, ya. Itu pendidikan. Supaya anak terbiasa.
Nanti kalau dari kecil sudah dilakukan begitu, mereka besar itu udah nggak terasa, 5 waktu itu udah enteng. Ya, jadi saya juga kepingin, maksudnya ibu-ibu menjadi suatu kesadaran pribadi ya. Mulai sekarang tidak ada kata terlambat ya Bu ya. Walaupun anaknya sudah besar, tolong jaga sholatnya, utamakan sholatnya jadi. Tolong dorong mereka untuk ngaji. Paksa mereka. Kalau ada yang nggak mau, dampingi Bu. Nih yang perempuan-perempuan nih, cewek-cewek, kemana nih ya sih? Biasanya rajin ya. Ya Sabrina, terus Selvi. Kalau orang tua yang bijak, yang sayang sama anak, ketika ada ngaji, anterin. Kalau nggak mau, ayo sama ibu, duduk ibunya nungguin mereka ngaji. Itu pendidikan Bu. Terkesan memaksa, iya. Tapi itu pendidikan. Insya Allah kalau itu dilakukan, nanti akan mereka terbiasa.